Bang Nurdin, kalau di Jakarta lawannya Anies. Kalau di Jawa Barat, jika Deddy Mulyadi memang mendapatkan tiket dari partai politik, lawannya Deddy Mulyadi. Wah, ini bagaimana? Berat-berat semua saingannya? Ya, jadi memang Golkar harus penuh dengan pertimbangan. Ya. Pertama, kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita kan hubungannya dengan presiden terpilih itu di mana juga merupakan calon usungan dari Partai Golkar. Tentu ke depan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang diperbincangkan di Koalisi Indonesia Maju dalam mendukung program-program Pak Presiden terpilih gitu. Tapi di satu sisi juga kita harus memperhatikan secara subjektivitas daripada kepentingan partai. Jawa Barat adalah sudah termasuk juga lumbung suara Golkar. Kemarin kita kursinya naik di Jawa Barat. Di satu sisi tentu juga kita harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kemauan rakyat Jawa Barat. Nah, di satu sisi di Jakarta juga butuh pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil yang visioner itu dengan kebutuhan kondisi tantangan Jakarta ke depan. Memang ini bukan bimbang, tetapi kita harus mengkalkulasi. Nah, oleh karena itu kunci nanti pada survei yang kedua nanti, apabila survei Kang Emil ini kompetitif, kalau dipasangkan dengan Kaisang juga suatu pasangan yang menurut saya juga sangat potensial untuk memenangkan di Golkar. Ini juga yang harus dipertimbangkan bahwa elit-elit yang kemudian memenangi kursi di daerah pemirsa ini akan bisa menjadi tiket penting jikalau mengusung calon. Dari Golkar ini hanya mendapat 19 kursi, PKS 19 kursi, sementara Partai Gerindra 20 kursi. Jikalau nanti Partai Golkar harus berhadapan-hadapan dengan Gerindra atau juga PKS, ataukah memang harus berkoalisi? Ini kalkulasinya kalau di Jawa Barat. Bagaimana kalkulasi Partai Golkar jika untuk Jakarta mencalonkan Kang Emil pun juga harus mengantisipasi mesin partai 16 kursi dari PDIP, bahkan juga PKS saat ini memang firm disinyalir akan mengusung Anies Baswedan pemirsa dengan 18 kursi, sementara Partai Gerindra ini memperoleh 14 kursi. Apakah harus berkoalisi dengan Partai Gerindra ketika nanti bisa jadi akan berhadapan-hadapan dengan PKS dan juga PDIP? Ataukah kemudian tanpa Gerindra, Golkar dengan siapa pemirsa? Ini yang akan saya tanyakan juga ya kepada Mas Panggi, bahwa berat juga ya pertaruhan dari Partai Golkar. Kalau salah kalkulasi, dua daerah ini bisa hilang dari Partai Golkar. Iya, kalau bahasa Minang sekuk cabang sekuk lape, jadi bisa satunya Jawa Barat bisa lepas, DKI juga seperti berjudi bertaruh kan. Cuma sementara semua partai ingin mengusung kadernya supaya menang. Itu wajar, itu alamiah sebenarnya, kodratnya partai begitu. Nah, peluang menangnya jadi persoalan. Nah, kalau kita mencermati DKI Jakarta ini kan Kaisang, ini bagian dari kebutuhan dari Gen Z milenial, itu dia juga kebaca. Tapi jangan lupa, memang Kang Emil sama Anies ini sama-sama hebat sebetulnya, sama-sama populis. Dia mengerti tentang jeroan selera rakyat, perilaku pemilih rakyat. Medianya sosialnya saja dia bisa memaintain sendiri gitu saya lihat. Dari rekam jejak, Ridwan Kamil nggak kalah-kalah hebat juga. Beliau jadi wali kota, jadi gubernur. Kemudian Anies juga pernah jadi menteri, jadi gubernur 1 kali periode gitu. Jadi kalau hari ini lawan tanding yang sepadan untuk menyiapkan melawan siapa di DKI Jakarta hari ini, sebenarnya memang Ridwan Kamil. Saya belum muncul sosok-sosok yang lain. Sehingga wajar kemudian apa yang terjadi hari ini, semua partai bukan kemudian mendeklar kami akan menyiapkan lawan tanding, kami akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Anies. Kan itu yang kita persiapkan. Nah, Gerindra sudah mencoba hari ini dengan Golkar, dengan PKB atau Nasdem. Oke, kita akan siapkan lawan tanding yang sebanding melawan Anies, itu ada Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Kaisang dengan PAN. Iya, dengan PAN ya. PKB sudah mencalonkan Anies. Ya, PKB juga mencalonkan Anies dengan Kaisang. Anies Kaisang, Ridwan Kamil, Kaisang, mana yang akan dipilih kan itu. Nah, yang kedua demografi respondennya, perilaku pemilihnya, segmen pemilih Anies dengan Kaisang, Ridwan Kamil dengan Kaisang memang berbeda. Anak muda. Bahkan saya lihat Kaisang itu lebih chemistry-nya lebih bagus, cara komunikasinya. Dan jangan dianggap remeh, jangan lihat Kaisangnya, ada 8 kursi. Begitu-begitu beliau ketua umum, 8 kursi. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kemudian dianggap juga, apakah Anies akan mencoba 2 kali melanggar Anies dianggap inkonsisten, itu yang susah. Karena kan sindiran Anies kan lucu, itu kan menarik sebenarnya. Pemain catur merubah aturan, repot kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan sinyal bahwa jangan-jangan memang Anies udah tutup buku, tidak akan berpasangan dengan Kaisang, dengan percaya diri mereka akan menyiapkan, tetapi juga Ridwan Kamil akan sangat level confidence-nya muncul kalau berpasangan dengan
Kaisang karena dianggap benar nggak representasi sih, rezim. Bang Nurdin Halid, bahwa kalau memang Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta, form lah di Jakarta saja Kang Emil, ataupun belum tentu juga menang sih, bagaimana ya melihatnya? Memang kalau memang Kaisang itu memang masuk radar Ya. dari Partai Golkar untuk wakil Kang Emil. Dan kalau itu sangat potensial untuk bisa memenangkan pilkada di Jakarta, ya. Karena tadi seperti katakan Mas Pangi, bahwa Kaisang ini sosok anak muda yang saat ini ya, dengan dalam tempo yang tidak terlalu lama, dia bisa memimpin sebuah partai nasional dan Ya. itu berhasil meningkatkan kalau tidak salah 1,6 juta suara daripada PSI kalau nggak salah ya, Mas Pangi, 1,6 juta. Itu sebuah keberhasilan dan ini adalah tentu karena kepemimpinan, leadership, harisma yang dimiliki oleh Kaisang. Nah, oleh karena itu kalau ini dipasangkan memang lawan yang tangguh dan besar peluang untuk menangkan Jakarta. Oke, kembali lagi Mas Pangi, tapi kan kita juga tidak tahu, sekarang kita bisa bilang bahwa Kang Emil kalau berpasangan dengan Kaisang akan menjadi kuat. Tapi kalau nanti Anies berpasangan dengan wakilnya kader PDIP, berat juga untuk Kang Emil. Ya itu makanya ada simulasi survei nanti sesi kedua ya, survei apakah Anies Ridwan Kamil atau tidak keduanya bagi masyarakat. Karena juga DKI Jakarta ini pemilih rasional. Pemilih yang melihat kinerja, kompetensi, kapasitas. Ada juga pemilih sosiologis atau psikologis, tapi kan kecil. Tapi persoalan yang dinamika yang dialami Jakarta itu kan juga menunjukkan adu kinerja. Karena persoalan Jakarta kalau kita tanya persoalan mendesak tidak lagi jalan rusak. Tidak lagi hanya lapangan pekerjaan atau sembako yang tinggi, tapi udah masuk kepada tata ruang, begal, kemudian judi online, kemudian mahalnya kesehatan, pendidikan yang mahal, kemudian persoalan sampah, lingkungan. Nah, dua sosok ini maupun Anies sama Ridwan Kamil itu sudah punya jam terbang, rekam jejak. Nah, sejauh mana mereka canggih mengatur siapa wakil yang paling tangguh dan kuat. Karena kalau mereka salah menggandeng wakil, itulah potensi kalahnya di situ. Nah, saya melihat mencermati, kalau diadu hari ini, antara Ridwan Kamil dengan Kaisang, kemudian Anies dengan Kaisang, menurut saya Anies Kaisang nggak ada lawan gitu. Itu per hari ini pikiran saya, tapi bisa berubah. Namanya pilkada itu nggak boleh kita mengatakan, udah pasti menang, nggak bisa. Karena pilkada ini banyak variabelnya, banyak faktornya. Ada daya kejutnya di akhir-akhir. Nama-nama yang tadi kita tidak santer bicarakan. Kemudian isu-isu juga pengaruh di Jakarta. Demografi Jakarta itu persoalannya menarik, pendidikan juga tinggi, pemilih rasional juga tinggi. Kemudian lapangan pekerjaan, pendidikan orang, pendapatan orang Jakarta kan udah besar. Sehingga Jakarta berbeda dengan permasalahan di daerah. Kalau permasalahan daerah kan persoalan mendesak lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi menurut saya per hari ini untuk menjadi menarik sebenarnya, kayak Ridwan Kamil mungkin akan sangat berani maju DKI kalau dengan Kaisang. Kalau tidak dengan Kaisang, menurut saya beliau akan tetap di Jawa Barat. Apakah benar seperti itu? Terakhir di sini Bang Nurdin Halid, ibaratnya kita sebar-sebar menu aja ini. Selain berpasangan dengan Kaisang, sekiranya kalau dari Partai Golkar, tapi dengan ini cocok juga ini dipasangkan. Siapa lagi sih? Kalau sekarang ini memang kita belum melihat figur yang sekalipun identifikasi daripada Bapilu, Partai Golkar atau Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu, itu sudah pasti ada identifikasi daripada calon-calon gubernur. Tapi sampai saat ini kita belum ada, termasuk Kaisang hanya masuk dalam identifikasi daripada DPP Partai Golkar. Nah, oleh karena itu yang paling penting nanti siang kita melihat nanti survei, apakah Kang Emil ini sangat kompetitif untuk melawan siapapun kandidat dari partai lain, itu menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan betul aspirasi masyarakat Jawa Barat tadi yang oleh survei itu. Dilepas atau enggak yang gitu menentukan ini adalah Kang Emil sendiri. Baik, gitu. Terima kasih Bang Nurdin Halid, terima kasih Mas Pangi di sini. Bahkan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Habibur Rahman.